Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa semua di pertemuan tambahan untuk mata kuliah Technopreneurship. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku saku atau panduan penulisan laporannya. Ya, jadi waktunya sebentar saja. Nanti silakan diinformasikan ke kelompoknya untuk sistematika penulisan laporannya. Di sini kemarin ada buku saku yang saya bagikan, sudah ya. Nah, jadi di sini isinya tentang deskripsi mata kuliah, yaitu apa sih Technopreneurship itu, baru nanti tujuannya itu apa, seperti itu. Terus di sini bisa dilihat bahwa mahasiswa bisa mengambil usaha atau tipe produk itu berupa produk barang atau produk jasa. Nah, jadi kalau barang ya bisa barang baru atau modifikasi produk. Sedangkan kalau jasa misalnya seperti event organizer, konsultan, dan juga pengolahan seperti itu. Nah, terus di sini juga ada nah, di sini ada ruang lingkupnya, ada konsep pelaksanaan program, kerangka kerja, dan lain-lain. Nanti silahkan dibaca luarannya, yaitu dari mata kuliah ini, yaitu laporan akhir, produk usaha, atau artikel ilmiah. Nah, jadi nanti harus ada laporan akhir, lalu harus ada produk usahanya, betul-betul dijual gitu ya, belajar menjual seperti itu, dan nanti jika masih ada waktunya, kita bikin menjadi artikel ilmiah, seperti itu. Nah, ini untuk link open learning-nya. Terus ini prosedur pelaksanaan kegiatan usahanya, nanti bisa dibaca. Lalu ini BMC yang kemarin pernah diisi di dalam kelas ya, di kelas kemarin pernah mengisi, saya bagikan lembar A3 untuk mengisi bisnis model kanvasnya. Nah, lalu kita masuk ke sistematika laporan, penulisan laporan. Jadi di sini silakan membuat judul usahanya itu yang menarik. Seperti itu, tidak boleh ada singkatan, lalu maksimal terdiri dari 20 kata. Jadi tidak boleh panjang-panjang judulnya. Terus laporan dikumpulkan dalam bentuk soft file dan hard file. Nah, jadi soft file ini nanti 2 minggu lagi wajib mengumpulkan soft filenya itu untuk saya koreksi gitu nggih. Nah, terus nanti kalau ada perbaikan silakan diperbaiki, kalau tidak ada berarti bisa langsung di print atau hard file, nah itu dijilid baru nanti bisa dikumpulkan seperti itu. Jadi nanti soft file dulu dikumpulkan ke saya, gitu nanti akan saya bagikan link Google Form linknya untuk mengumpulkan soft filenya untuk masing-masing kelompok. Lalu nanti setelah ACC dari saya baru nanti bisa di print. Itu bentuk hard filenya. Bentar. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Bentar ya, saya sambil rapat kerja, tunggu. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Semuanya sama, ada ini, ada ini. Untuk slide kelima. 1, 2, 3. Oke, terus selanjutnya, nah laporan terdiri dari halaman sampul atau cover, daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Nah, baru ini selanjutnya di daftar isi itu penulisan halamannya berupa I seperti itu, diletakkan pada tengah bawah. Nah, nanti bisa dibaca, ini umum seperti itu, nggih. Baru nanti ada menggunakan Times New Roman ukuran 12, terus jarak barisnya itu 1,15 spasi, menggunakan rata kiri kanan seperti itu. Layoutnya kertas A4, terus margin kirinya 4, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3. Untuk isinya di situ ada tadi halaman sampul atau cover, terus ada kata pengantar, ada ringkasan, ada daftar isi, lalu ada bab 1 atau pendahuluan. Nah, di sini nanti bisa dicek bab 1
pendahuluan tuh isinya tuh apa. Nah, seperti ini harus ada dia kenapa sih alasan untuk melakukan usaha tersebut seperti itu. Nah, nanti dibaca di sini sudah saya berikan keterangan. Nanti ada gambaran umum usaha, ada metode pelaksanaan, ada hasil kegiatan berwirausaha. Silahkan dijabarkan anggaran biayanya berapa. Terus itu jadwal kegiatannya, usahanya itu dilakukan berapa bulan gitu ya, minimal 1 bulan, maksimal 3 bulan. Terus ada analisa SWOT-nya dari jadi usahanya itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, tantangannya apa. Nah, kayak gitu silakan dilengkapi. Terus analisa bisnis model kanvasnya. Jadi nanti bisa membuat MC-nya dengan format yang tadi di atas itu diisi seperti yang kemarin kalian mengisi di A3-nya. Terus analisa hasil penjualannya, dia untung atau rugi, kalau untungnya berapa, terus kenapa kok bisa untung, kelebihannya apa gitu, kalau kerugian kenapa kok bisa rugi, nah itu dianalisa. Terus potensi pengembangan usaha, nah jadi potensinya nanti usahanya ini mau dikembangkan kemana gitu. Contoh kemarin seperti usaha takoyaki itu kan dia setelah selesai mata kuliahnya itu insya Allah tetap dikembangkan, yaitu dengan berjualan secara offline dengan menggunakan kontainer seperti itu. Lalu ada bab 5 yaitu penutup. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran dan juga daftar pustaka. Lampirannya, nah di sini ada lampiran 1 yaitu biodata ketua dan anggota serta dosen pembimbing, lampiran 2 justifikasi anggaran kegiatan, lampiran 3 susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas, lampiran keempat surat pernyataan ketua pelaksana. Nah, itu yang harus dibuat oleh mahasiswa. Nah, jadi di sini silahkan ditulis yang pertama jadwal kegiatannya. Nah, ini menggunakan format yang ini ya. Jadi di sini kegiatan pertama apa? Misalnya persiapan alat dan bahan. Terus nanti kegiatan kedua misalnya atau pertama misalnya membuat rencana gitu ya, rencana usaha. Kegiatan kedua misalnya survei gitu, survei lokasi usaha. Terus kegiatan ketiga misalnya belanja alat dan bahan. Kegiatan 4 proses produksi, baru kegiatan 5 mulai berjualan dan seperti itu. Nah, ini bulan keberapa, penanggung jawabnya siapa. Jadi diusahakan masing-masing anggota kelompok, kita kan ada 3 orang atau 4 orang, itu semuanya punya tanggung jawab. Jadi mungkin nanti survei kegiatan, survei lokasi jualan gitu, misalnya si A dan si B seperti itu. Terus nanti yang belanja misalnya si C seperti itu, atau bersama-sama kayak gitu. Cuma walaupun bersama-sama tetap harus ada penanggung jawabnya gitu. Terus biodata ketua dan anggota. Nah, jadi di sini masing-masing menuliskan. Jadi misalnya tadi kelompoknya Nalendro gitu ya. Di situ ada Nalen, Bayu, dan Wildan gitu. Jadi nanti semuanya mengisi identitas dirinya. Jadi nanti ada 3 identitas diri ini. Yang pertama punya Nalendro sampai tanda tangan seperti ini. Terus nanti Bayu sampai tanda tangan, si Wildan juga sampai tanda tangan. Diisi semuanya tanpa terkecuali. Jadi misalnya penghargaan yang pernah diterima, misalnya tidak ada ya berarti dikasih strip aja seperti itu, tidak ada gitu. Terus nanti ini biodata dosen pembimbing, nanti di sini biodata saya, nah ini akan saya isi dan saya berikan, nanti akan saya share di grup. Nah itu nanti bisa nanti itu yang selanjutnya di print dan digabungkan di laporan masing-masing kelompok. Nah nanti ini menunggu dari saya. Terus nanti ini format anggaran. Nah, jadi nanti di sini jenis pengeluarannya itu apa? Misalnya membuat takoyaki berarti tepung gitu ya. Tepung volumenya nanti misalnya 2 kilo. Harga satuannya berapa? 1 kilonya misalnya 10.000. Berarti totalnya 20.000. Nah, nanti baru di bawah dapat total keseluruhan. Jadi di situ nanti anggaran kegiatan untuk kegiatan kewirausahaan itu berapa sih totalnya gitu akan terlihat. Terus ada susunan organisasi, nanti nama NIM-nya siapa, program studi, bidang ilmu. Bidang ilmu ini tulis saja misalnya fokusnya mau kemana. Kan kita ada 4 bidang ilmu ya. Ada proses manufaktur, ada desain dan teknologi manufaktur, terus ada alat berat, ada konversi energi dan material. Nanti diisi saja. Misalnya Bu, saya masih tidak tahu, ya sembarang aja mau dipilih yang mana. Mau tulis material kah, mau tulis manufaktur, sembarang aja. Kalau memang masih belum tahu fokusnya nanti mau kemana seperti itu. Alokasi waktunya jadi seminggu itu berapa jam. Jadi misalnya seminggu itu dia kelompok ini mengerjakan misalnya si Mas Nalendro gitu ya. Dia untuk mengerjakan tugas ini butuh
seminggu itu 5 jam, berarti 5 jam per minggu. Uraian tugasnya apa? Belanja atau persiapan adonan, nah kayak gitu. Jadi diuraikan. Surat pernyataan ketua tim pelaksana. Jadi masing-masing ketua tim pelaksana atau tim kelompok itu membuat surat pernyataan ini. Jadi diisi dosen pendampingnya saya gitu dan sebagai dosen pengampu seperti itu, lalu dikasih materai 10.000 dan diberikan tanda tangan. Nah, selanjutnya di sini ada form penilaian presentasi, nanti ada presentasi hasil dan juga laporan. Ini adalah form penilaiannya, silahkan nanti dibaca. Jadi sudah tahu pada saat presentasi itu nanti yang dibaca, yang dinilai Bu Adis apanya sih, nah gitu. Jadi yang akan saya nilai adalah target luaran, terus itu luaran ini maksudnya apakah laporannya itu sudah ada gitu ya, terus apakah usahanya ini jalan gitu, berapa kali sih dia ambil data seperti itu. Terus metode pelaksanaannya bagaimana, online atau offline seperti itu. Terus itu pelaksanaan pemasarannya itu bagaimana, apakah lewat sosial media juga atau tidak. Jadi seperti itu nanti yang akan saya nilai. Lalu tingkat kreativitas dan ketercapaian target luaran. Nah, sini ada permasalahan, keterlibatan solusi, kesesuaian jenis dan jumlah luaran, kesesuaian dengan logbook. Kesesuaian pelaksanaan dan rencana tahapan berikutnya. Nah, sini nanti di sini ada waktu pelaksanaan, apakah tepat waktu, apakah tidak, seperti itu. Terus itu nanti kelompoknya apakah kompak atau tidak, seperti itu. Biayanya apakah sesuai yang saya rekomendasikan, kan rekomendasi saya antara 100.000 sampai 300.000 gitu ya. Apakah sesuai atau dia itu mahal banget, nah gitu nanti ada nilainya. Terus, nah di sini nilainya baru. Terus kalau laporan di sini juga ada formatnya ya, isi pendahuluannya bagaimana, terus gambaran umumnya gimana, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, penutup, nah itu semuanya ada nilainya. Jadi nanti silahkan disesuaikan. Jika nilainya mau bagus ya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jika nilainya mau sedang-sedang saja ya berarti usahanya tidak perlu maksimal, sudah insya Allah dapat nilai lah gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi nanti saya akan menilai jika usahanya itu jalan gitu, jalan sesuai gitu ya, itu insya Allah nanti nilainya pasti B ke atas. Tapi jika usahanya tidak ada gitu berarti ya mohon maaf tidak lulus, berarti D kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan mau nilainya apa, mau usahanya bagaimana, seperti itu. Kalau usahanya bebas tadi, mau barang mau jasa saya welcome, yang penting itu ada wujudnya gitu, terlaksana seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya anggap paham. Silakan dikerjakan selama 2 minggu ini ya. Nanti akan ada 2 minggu lagi akan ada seminar hasil dan juga pengumpulan soft file. Baru nanti setelah itu baru nanti akan ada pengumpulan laporan hard file-nya seperti itu. Jika tidak ada yang ditanyakan, cukup terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.